berbicara mengenai prinsip-prinsip, ya, pelajaran prinsip-prinsip rohani, pelajaran-pelajaran kehidupan, dan juga peringatan-peringatan kudus yang terlihat dalam sejarah Daud. Ya, beberapa minggu yang lalu kita juga membicarakan hal yang sama seperti ini, ya, prinsip pelajaran kehidupan, peringatan-peringatan kudus di dalam kisahnya Samuel. Saya nggak tahu masih ingat nggak, ya. Nah, saudari, di sini kita diingatkan kembali karena ini satu pelajaran yang penting, ya. Prinsip rohani yang pertama ialah bahwa menjadi orang Kristen kita perlu melihat dan berada di bawah kedaulatan Allah. Jadi orang Kristen harus mengenal prinsip otoritas Allah. Jadi di alam semesta ini ada satu otoritas dan itu semua dibawa oleh tatanan ilahi. Ya, ini kita bisa lihat kisahnya ketika Raja Daud itu, ya, sebelum dia menjadi raja, ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dia tidak melakukannya. Dia begitu takut karena dia tahu bahwa walaupun Saul ini gagal, tetapi dia tetap adalah orang yang diurapi Allah. Jadi bagi Saul itu gagal, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi bagi Daud, seorang yang mengenal otoritas Allah, dia tidak berani, bahkan deg-degan, ya, ketika memotong jubahnya Saul itu. Jadi saudari, ini kita perlu melihat bahwa walaupun kehidupan kita mungkin ada bermasalah, ya, mungkin susah, seperti pengalaman Daud, ada penderitaan, tetapi kita perlu percaya bahwa Allah mengatur di segala sesuatu di dalam lingkungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini penting, ya. Ketika semua baik-baik saja, nyaman, damai, kita mungkin tidak begitu merasakan betapa pentingnya kita mengenal otoritas Allah. Jadi saudari, di dalam lingkungan yang Tuhan atur bagi kita, kita perlu mengenal otoritas Allah. Oke, prinsip rohani yang kedua adalah kita perlu tinggal di dalam Kristus dengan memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Ya. Jadi saudari, Allah itu adalah Allah yang adil. Ya. Dia memiliki satu prinsip, bahwa umatnya harus tinggal di tanah permai. Kita harus tinggal di tanah Kanaan. Seperti yang dilambangkan dengan pokok anggur, kita tinggal di dalam Kristus. Ini prinsip yang kedua. Di dalam pengalaman Raja Daud ini, ya, yang pertama kita melihat prinsip mengenal otoritas Allah. Yang kedua kita melihat prinsip tinggal di dalam Kristus dengan kondisi yang tepat, ya. Nanti kita akan jelaskan seperti apa sih kondisinya. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, karena kita sudah ada di tanah permai, kita perlu menikmati tanah permai ini. Kita perlu memiliki hubungan yang tepat dengan tanah permai ini, yaitu Kristus itu sendiri. Kemudian kita maju lagi, ya, mengenai pelajaran-pelajaran kehidupan di dalam kisahnya Raja Daud. Ya, Raja Daud ini boleh kita katakan menjadi satu contoh pelajaran kehidupan yang berhubungan dengan salib. Ya. Jadi Raja Daud ini benar-benar belajar perkara salib. Dia menjadi orang yang diremukkan, ya. Dia menjadi orang yang menderita. Tetapi dalam pengalamannya kita tidak melihat dia seorang yang menderita. Kenapa? Karena dia menikmati persediaan Allah. Ya, kita bisa melihat kisah, ya, ketika Simei, ya, mengutuk dia, berbicara negatif tentang dia, ya, bahkan Yoab, panglimanya Daud itu, ya, sudah emosi, ya, mungkin, ya, dia meminta izin kepada Raja Daud, saya keseberang, saya mau bunuh dia. Tapi Daud bilang, jangan kamu bunuh dia, biarkan dia berkata demikian. Siapa tahu memang Allah memang menghendaki saya harus dicela sedemikian. Inilah pelajaran Raja Daud, ya. Raja Daud ini benar-benar seorang
yang belajar diremukkan. Ya, banyak kisah-kisah yang demikian ya. Kita masih lihat ya bahwa ketika istrinya ya, putrinya Saul meremehkan dia juga ya, dia juga tidak merasa terhina ya. Jadi Daud ini satu contoh bagi kita, satu teladan ya untuk pelajaran kehidupan mengenai salib. Saya boleh mengatakan ya, kalau kita mau lihat pengalaman salib, boleh melihat kisah Raja Daud ya. Terus pelajaran yang kedua adalah Allah ini ya, Allah ini ingin kita, hamba kita, bekerja sama dengan Dia. Jadi inilah satu prinsip inkarnasi juga ya, bahwa dalam setiap zaman Allah hamba umatnya bekerja sama dengan Dia. Nah, dalam kisahnya Daud bagaimana? Kerjasama Daud adalah dia memperhatikan tempat kediaman Allah di bumi. Apakah hari ini kita memperhatikan tempat kediaman Allah di bumi? Padahal Allah itu sudah bilang, kamu tidak boleh bangun bait Allah. Yang boleh bangun adalah keturunanmu. Tapi Raja Daud ini mempersiapkan bahan, mempersiapkan pekerjanya untuk membangun bait Allah. Ini kita mengatakan bahwa satu pelajaran kehidupannya, kalau Allah sudah bilang berhenti, kita berhenti. Ya. Jadi semua itu adalah diprakarsai oleh Allah. Allah hanya ingin kerjasama kita. Ini satu pelajaran yang sangat penting ya. Dan Allah sangat menghargai ketika kita memperhatikan bait Allah. Hari ini pun demikian ya. Jadi semoga dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita secara rohani, semua bisa diprakarsai oleh Allah. Kita maju lagi ya mengenai peringatan-peringatan kudus ya. Ini sangat-sangat penting ya. Peringatan yang pertama adalah memang seperti tadi di Kidung 39 tadi ya. Kita melihat bahwa Allah itu penuh kasih ya. Penuh belas kasihan. Dia merahmati kita, dia menjangkau kita. Tapi kita jangan lupa satu hal. Allah itu juga adil dan juga menakutkan. Ada satu hukum namanya hukum tabur tuai ya. Jadi ketika Raja Daud gagal ya, dia pernah melampiaskan hawa nafsu dagingnya, jatuh ke dalam pembunuhan, percabulan, mengingini istrinya orang ya. Jadi benar-benar daging ya. Daud ini ya jatuh kepada tangan penghakiman Allah. Jadi Allah itu, kamu berbuat apa, ada ganjarannya. Kamu melakukan apa yang negatif, ada hukumannya. Jadi saudari, Allah itu adil, Allah itu juga menakutkan. Jadi jangan kita sampai jatuh ke dalam tangan penghakiman Allah. Jadi saudari, kita melihat perkara ini bahwa ketika Raja Daud melampiaskan hawa nafsunya, Nabi Nathan menegur dia memang bertobat, ya, dia berpuasa, dia mengaku dosa-dosanya, tetapi hukuman atau ganjaran dari Allah itu tidak bisa lepas. Bahkan kita melihat ya bahwa dalam kisah Daud ini menjadi peringatan buat kita bahwa ketika Raja Daud melampiaskan hawa nafsu dagingnya, bukan hanya dia aja yang dihukum, bahkan mempengaruhi keturunannya. Jadi dosa yang dilakukan Daud itu juga berlipat ganda di dalam Salomo, bahkan Absalom ya. Jadi keturunannya itu ada satu hukuman ya, bahwa pedang tidak akan pergi dari keluarga. Ya, jadi saudari, mohon Tuhan merahmati kita mengenai peringatan kudus ini ya, bahwa kita jangan sembarangan, baik dalam perkataan kita, jangan sembrono ucapan kita, mencela orang, menghakimi orang. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah bagian kita ya. Karena itu jangan kita melampiaskan hawa nafsu daging kita. Semoga kita membatasi, mengekang hawa nafsu daging kita. Saudara Lee mengatakan bahwa nafsu daging itu seperti kuda liar, perlu dikekang, perlu dibatasi. Kalau nggak dibatasi, dia akan kemana-mana, merembet akan kemana-mana. Nah, melalui kisah Daud ini ya, daging ini membuat kita keluar dari berkat Allah. Hawa nafsu daging ini juga membatasi kita maju di hadapan Tuhan, bahkan merusak keturunan kita ya. Kemudian peringatan yang
Yang kedua adalah hukum tabur tuai. Ya, saudari, di dalam pemerintahan Allah itu namanya hukum tabur tuai. Peringatan yang kedua ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen juga. Asal kita menjadi manusia, ada namanya hukum tabur tuai. Kamu berbuat baik, kamu menanam baik, kamu akan mendapatkan baik. Ya, kamu menabur kebobrokan, kamu akan mendapatkan kebobrokan juga. Ya, jadi saudari, hukum tabur tuai ini, ya, para petani sangat paham dengan perkara ini. Ya, kalau kita tanam jagung, tidak mungkin dapatnya padi. Ya, kalau kita tanam singkong, ya, tidak mungkin kita dapatkan pisang. Jadi inilah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Inilah pengaturan Allah, inilah pemerintahan Allah. Ya, jadi saudari, kita jangan merasa bahwa saya sendiri yang berbuat dosa, saya sendiri yang melampiaskan nafsu daging. Tidak, saudari. Kita sendiri akan mendapatkan ganjarannya. Bahkan tadi dikatakan keturunan kita juga bisa terpengaruh oleh tabur tuai ini, terpengaruh oleh dosa-dosa kita ini. Jadi saya sudah memberikan 2 prinsip, 2 pelajaran, dan juga 2 peringatan. Nah, sekarang kita sampai kepada perbandingan. Ya, saya ingin memberikan perbandingan Saul dengan Daud ini. Ya, saudari, Raja Saul itu, ya, dia hidup dalam hawa nafsu daging. Tapi seumur hidupnya kita tidak melihat bahwa Raja Saul itu bertobat, mengaku dosanya. Bahkan dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, berbeda dengan Daud, ya. Daud itu juga pernah jatuh, hidup dalam hawa nafsu daging. Bahkan boleh kita lihat parah sekali. Ya, dia melanggar 5 hukum Taurat yang terakhir. Ya. Jadi saudari, tetapi bedanya Saul dengan Daud adalah Daud ini bertobat, bahkan dia berpuasa. Ya, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia berpuasa, dia berdoa, dia mengaku dosanya. Tetapi ya, karena pengaturan Allah, pemerintahan Allah, mau tidak mau Daud harus dihukum. Ya, anaknya akhirnya mati. Ya, terus bahkan kita lihat ada dosa keturunan, ya, mempengaruhi keturunannya. Nah, kalau Saul enggak, bahkan dia pegang Samuel yang berbicara kepada dia, tolong jangan pergi, hormati saya, muliakan saya. Ya, jadi saudari, 2 perkara ini kita lihat, ya. Ada lagi satu perbedaan yang paling penting, ya. Daud ini dia memperhatikan bait Allah, bahkan dia mempersiapkan bahan-bahannya, materialnya, ya, pekerjanya dia siapkan, bahkan blueprintnya. Jadi Raja Daud ini, padahal sudah dibilang kamu tidak boleh bangun bait Allah, kita tetap memperhatikan bait Allah karena dia tahu ini yang penting.